Pagi ini Seri ke kampus seperti biasa. Namun dia menautkan alisnya, karena melihat Kali yang nampak berbicara dengan dosen baru itu. Kali dan Pak Riki ngomongin apa ya? Gumam Seri. Kali. Sapa Seri. Tiba-tiba Riki melengos melewati Seri, tapi Seri hanya tersenyum simpul. Padahal dia tidak memiliki masalah dengan laki-laki itu, tapi entah kenapa laki-laki itu seperti memiliki dendam dengannya. Ngomongin apa Kal? Tanya Seri pelan. Gak, itu Pak dosennya tiba-tiba nanyain alamat tempat tinggal aku. Aku jawab aja, terus dia juga minta nomor telepon aku karena siapa tahu ada yang penting. Ya udah aku kasih aja, lagian dia, kan dokter jadi siapa tahu butuh. Celetuk Kali terkekeh. Nampak Seri manggut-manggut lalu keduanya ke kelas. Namun tiba-tiba ada sebuah foto yang dilihat di mading. Ternyata diam-diam ngejalang ya, kelihatannya aja pendiam. Iya, diam-diam menjual diri. Itu, cewek yang lo suka, Tristan. Jalang malah disukain. Seri membelalakan matanya, karena foto itu sangat mirip dengan wajahnya. Namun di foto itu dua orang yang sedang nganu-nganu di dalam hotel. Bahkan orang yang di foto itu tidak malu memperlihatkan dadanya. Jalang! Teriak mereka yang di depan mading itu. Itu bukan aku. Aku gak pernah lakuin itu. Teriak Seri ingin menangis. Sir, itu loh, ya ampun kamu kok gitu. Aku gak ngangka. Seri menatap Kali. Dia tidak menyangka kalau temannya itu tidak percaya juga dengannya. Karena gara-gara foto di mading itu yang begitu jelas seperti wajahnya. Kali. Seri memegang tangan temannya itu dengan tatapan sendu. Percaya sama aku, itu bukan aku, demi Allah. Aku gak pernah lakuin itu. Ucap Seri dengan mata berkaca-kaca. Tapi itu jelas banget muka kamu Sir, apa yang mau kamu bantahin lagi? Kecuali kalau itu bukan muka kamu baru aku percaya. Kali menabrak bahu Seri dan melangkahkan kakinya menuju tangga naik ke lantai atas menuju kelasnya. Akhirnya Kali sadar juga. Kalau anak orang miskin ini bisa kuliah di kampus ini karena uang hasil ngejalang. Hina mereka semua dan Seri hanya diam saja. Ini semua gak benar. Pekik Seri lalu melepaskan semua foto itu dari mading dan merobeknya dan memasukkan ke tong sampah. Jalang murahan. Sorak mereka menghina Seri. Seri berjalan ke kelasnya lalu duduk di bangkunya. Seri hanya bisa menatap sendu ke arah Kali yang pindah duduk, Kali malah duduk di barisan Nuna. Perempuan itu adalah adiknya Kayana. Apa gue bilang Kal? Dia itu memang cewek gak bener. Ngapain coba lo mesti temenan sama dia? Ucap Nuna sambil tersenyum mengejek Seri. Seri belajar dengan fokus, semua orang nampak menjauhinya dan menjaga jarak dengannya. Ketika makan siang, Seri memutuskan untuk makan sendiri di pojokan. Dia melirik sebentar ke arah Kali yang berjalan bersama gengnya Nuna. Ingat, kalau ada orang merendahkan kamu, kamu harus melawannya, jangan takut karena kalau kamu tidak salah. Orang takut itu kalau yang dikatakan orang itu benar, kalau gak benar ngapain kita takut. Itu adalah ucapan Zaltanah hari itu. Ketika Seri dibully waktu SMP. Seri berdiri karena dia sudah selesai makan. Makanan dan minumannya sudah dia bayar tadi. Seri berjalan dengan tatapan datar ketika ingin melewati meja Kali dan Nuna serta teman-temannya. Tiba-tiba Nuna tersenyum smirk lalu mengulurkan kakinya ke tengah jalan untuk menghadang kaki Seri. Karena melihat ada perempuan lain yang membawa semangkuk bakso, dia berharap muka Seri terkena kuah bakso itu. Bruk. Semua mata langsung menatap ke arah Seri, karena perempuan itu malah terjatuh di pelukan Riki. Lain kali mata dipakai.
Ucap Ricky datar lalu berjalan ke mejanya. Karena laki-laki itu makan siang di kantin juga, dia tadi mengambil sebotol air mineral dan ingin kembali ke mejanya. Seri meninggalkan kantin dengan menahan malu, apalagi mendengar ucapan dingin dosennya tadi. Seri masuk ke toilet dan mengusap air matanya kasar. Hari ini hidupnya terasa lebih sial dan memalukan. Aku yakin ada yang sengaja ingin membuat aku malu, tapi siapa? Isak Seri pelan. Setelah semua materinya selesai, Seri pun langsung pulang. Dia tidak menghiraukan kali lagi, tidak peduli walaupun perempuan itu adalah adik iparnya Zaltana. Seri yakin kalau dia pasti bisa menemukan siapa yang sudah membuat foto itu dan menempelnya di mading tadi pagi. Gak apa-apa gak punya teman. Ingat Seri, kamu kuliah supaya bisa mengejar cita-cita kamu. Tapi gimana kalau aku tiba-tiba dikeluarkan dari kampus ini karena sudah membuat rusak nama baik kampus? Seri tiba-tiba sedih memikirkan itu. Ayahnya sudah bekerja keras untuk menyekolahkan dia hingga sekarang, tapi gara-gara orang gila yang sudah membuat masalah itu, pastinya Seri nanti akan dipanggil ke ruangan rektor. Di tempat lain, Zaltana dan Xian ditinggal Leon di rumah mertuanya. Mungkin sepulang dari kantor nanti, Leon akan menjemput anak istrinya. Xian, lihat. Itu Tante Seri sudah pulang. Ucap Zaltana sumringah. Xian langsung berjalan menghampiri mamanya di dekat pintu. T. Xian bertepuk tangan membuat Seri nampak terkekeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kok muka kamu kelihatan beda hari ini? Apa ada masalah? Seri menggeleng kepalanya pelan. Gak kok kak, cuman capek aja. Jawab Seri lalu mencium punggung tangan sang kakak dan mengecup pipi Xian. Zaltana merasa wajah sang adik sangat tidak biasa seperti itu dan pastinya ada masalah. Seri, kamu bohong sama kakak, mana mungkin kamu gak punya masalah. Kakak tahu muka kamu yang baik-baik sama enggaknya. Kak, aku bilang gak ada masalah, ya gak ada. Kakak gak usah peduli sama aku. Sentak Seri lalu melengos masuk kamar. Ibu daerah yang sedang di dapur sedang memasak untuk makan malam, tiba-tiba kaget mendengar suara Seri yang meninggi seperti itu ketika berbicara dengan sang kakak. Kenapa ini? Seri, kamu kenapa? Ibu daerah menatap wajah putrinya yang murung sambil duduk di atas kasur. Aku gak apa-apa Bu. Jawab Seri langsung membuang mukanya. Ibu daerah menatap Zaltana yang berjalan ke arahnya sambil menggendong Xian. Biar Xian sama ibu. Bujuk adik kamu untuk jujur. Kalau dia gak sopan sama kamu, kasih cabe aja di mulutnya. Ucap ibu daerah sambil menatap datar ke arah Seri. Apa ibu udah selesai? Iya. Jawab ibu daerah lalu menggendong Xian dan membawanya duduk di pelataran rumah. Karena harinya sudah adem, tidak panas lagi. Zaltana mendekati adiknya yang nampak diam sejak tadi. Seri, kamu kenapa? Apa kamu sudah gak nganggap kakak keluarga kamu lagi? Kalau gitu kakak sama Xian pulang aja. Kak. Seri langsung berdiri dan memeluk Zaltana erat. Zaltana merasa kalau bahunya basah karena air mata adiknya itu. Cerita sama kakak, kenapa? Seri menyalakan ponselnya dan membuka grup kampus. Terpampang jelas foto tadi pagi yang disebar di grup. Zaltana kaget melihat foto adiknya yang tanpa busana seperti itu, karena dari postur tubuh di foto itu terlihat mirip dengan adiknya. Apa kakak percaya juga dengan foto itu? Aku aja setiap malam di rumah. Lalu kapan aku melakukan itu? Isak Seri. Zaltana memeluk erat adiknya. Nanti minta bantuan Mas Leon ya, dia pasti bisa membantu menemukan pelakunya.
Semoga orangnya nanti mendapatkan hukuman yang setimpal. Zaltana ikut menangis karena tidak kuat melihat adiknya yang menangis sesenggukan begitu. Kak, aku dipermalukan di kampus Hiks. Bahkan, kali menuduh aku berbuat seperti itu. Zaltana menangkupkan wajah adiknya. Gak apa-apa, jangan pedulikan orang-orang. Kalau dia gak percaya sama kamu gak apa-apa. Artinya dia teman yang pelin-pelan dan tidak bisa dipercaya. Gak apa-apa gak punya teman, karena gak selamanya teman bisa baik sama kita, bisa aja dia menjelekkan kamu di belakang sekalipun itu kali. Kamu punya kakak tempat kamu berkeluh kesah, jadi jangan nangis lagi, kakak gak suka melihat kamu menangis. Kakak janji akan secepatnya mendapatkan buktinya kalau itu bukan kamu, dan bikin malu aja orang yang sudah berbuat hal tidak senonoh begitu. Ucap Zaltana sambil mengepal telapak tangannya erat. Ricky membuka grup khusus para dosen, dia baru melihat foto yang digosipkan para dosen tadi siang ketika di kampus. Perempuan ini tidak salah memang, mengaku-ngaku saya pernah membayar biaya bengkel, tapi ternyata hanya perempuan murahan yang suka menjual diri. Gumam Ricky dengan wajah datar. Abang ngapain? Tanya Rehan yang baru pulang, setelah berminggu-minggu tidak muncul. Gak ada, hanya melihat grup dosen. Jawab Ricky datar. Jadi, abang beneran gantiin papa? Papa sibuk di rumah sakit, tapi aku gak tiap hari kok ke kampus, tergantung jadwal aja. Jawab Ricky sambil meletakkan ponselnya di atas meja. Rehan menautkan alisnya melihat foto di ponsel abangnya, karena kesalahan Ricky yang lupa mengunci ponselnya. Kok wajahnya gak asing? Skandal siapa itu bang? Mahasiswa di kampus, katanya murid pintar tapi pekerjaannya malah seperti itu. Semoga kamu dijauhkan dari perempuan seperti itu. Ucap Ricky. Namun Rehan malah sibuk mengingat wajah perempuan yang tidak asing itu. Coba kirim fotonya ke ponsel aku bang, soalnya penasaran aja kayak gak asing gitu mukanya. Ucap Rehan. Kamu gak mungkin, kan? Pernah menyewa perempuan kayak gini. Abang ngomong apa sih? Gak asing itu belum tentu ketemunya di hotel, tapi bisa aja di lampu merah atau di jalan. Kesal Rehan. Rehan menyambar ponsel abangnya, karena terlalu lama dan keburu lebaran monyet menunggu abangnya yang mengirim foto itu. Setelah mengembalikan ponsel abangnya ke atas meja, Rehan pun melenggang naik tangga dan berjalan menuju kamarnya. Rehan pun menatap ponselnya, untung saja badan perempuan itu sudah disensor jadi yang kelihatan hanya wajahnya saja. Bukankah ini adiknya Nyonya Zaltana? Kok bisa? Apa aku harus nanya sama Pak Bos? Karena merasa ada sangkut pautnya dengan Leon. Akhirnya Rehan menelpon Leon. Leon dan anak istrinya baru tiba di rumah, karena mereka tidak menginap. Sejak tadi istrinya banyak diam seperti banyak pikiran dan masalah. Mama Sian, kamu kenapa? Namun tidak ada sahutan. Setelah tiba di rumah, bukannya turun dari mobil tapi sang istri malah diam sambil menatap datar di depannya. Sayang. Leon menyentuh bahu Zaltana, barulah perempuan itu sadar dan menoleh. Astagfirullah, kita udah nyampe. Iya, kamu kenapa melamun terus dari tadi? Zaltana menggeleng kepalanya pelan, namun Leon nampak tidak percaya. Nyonya, Tuan. Apa langsung makan malam? Tanya Bibi namun Leon menggeleng kepalanya. Bibi makan sama pelayan lain aja, maaf soalnya saya dan Zaltana sudah makan di rumah ayah dan ibu tadi. Ujar Leon. Nampak Bibi mengangguk kepalanya pelan lalu kembali ke belakang. Mas mandi dulu ya sayang. Ucap Leon mengecup kening istrinya lalu kening putranya. Iya mas, nanti ada yang mau aku omongin serius sama kamu.
Ucap Zaltana pelan. Leon mengangguk sambil tersenyum kecil, dia tersenyum karena melihat putranya yang sudah tidur nyenyak. Beberapa menit kemudian, Leon sudah mandi, bahkan sudah memakai pakaiannya juga. Tapi sekarang istrinya yang di kamar mandi karena sakit perut. "Ada apa?" Rehan tiba-tiba nelpon. Leon menjawab panggilannya lalu berjalan menuju balkon, namun pintunya dia tutup takut anaknya kedinginan. "Bos, buka chat yang saya kirim." Leon pun membuka chat masuk barusan, mata Leon terbelalak kaget melihat foto Sherry dan laki-laki tua yang nganu-nganu di hotel, tapi tubuhnya sudah disensor, hanya wajahnya yang terlihat. "Dari mana kamu mendapatkan foto itu?" "Abang saya yang seorang dokter itu, menggantikan papa saya di kampus, dia dosen. Itu foto saya dapatkan dari grup obrolan para dosen. Mungkin sebentar lagi Nona Sherry akan dipanggil rektor dan dikeluarkan dari kampus." Ucap Rehan dengan nada bicara seperti orang khawatir. "Cek Rehan, apakah ini asli atau editan? Temukan foto yang tanpa sensor. Kalau ketahuan ada yang ingin membuat masalah, laporkan saja sama saya, nanti saya yang akan turun tangan sendiri." Ucap Leon dengan suara baritonnya. "Baik bos, tapi dari segi wajah, dapat dipastikan kalau ini editan. Sepertinya ada yang tidak menyukai dia di kampus. Pantas saja tadi mamanya Sian banyak melamun dan seperti banyak pikiran. Saya tidak akan membiarkan orang yang disayang istri saya menderita dan memiliki masalah sebesar itu. Mungkin ini juga yang ingin dikatakan Mama Sian tadi." Ucap Leon sambil menghela nafasnya panjang. "Sepertinya abang saya juga tidak bisa membedakan yang mana editan dan tidak. Karena saya sempat mendengar dia tadi mengatakan perempuan murahan." Ucap Rehan. "Biarkan saja. Nanti bungkam mulut yang membela kesalahan itu dengan bukti akurat. Basmi sampai ke akar-akarnya nanti." Ucap Leon datar. Setelah panggilan teleponnya berakhir, akhirnya Leon masuk dan terlihat istrinya rebahan di samping Sian. "Sayang, apa kamu ingin membicarakan masalah Sherry?" Zaltana duduk dan bersandar di headboard ranjang. Perempuan itu menatap suaminya sendu. Zaltana tiba-tiba takut kalau kali yang mengadu dan menjelek-jelekkan Sherry. Zaltana juga yakin kalau Leon akan membela adik kandungnya. "Apa masalah yang ini?" Leon menyodorkan ponselnya untuk sang istri, sedangkan dia memindahkan Sian ke kasurnya yang di kamar itu juga. Setelah itu barulah Leon memasang pengamannya, takut saja putranya malah terjatuh ke lantai. Sian bukan memakai kasur bayi tapi kasur orang dewasa agar bocah itu lebih leluasa gulang-guling ke kanan dan ke kiri. "Mas, apa kamu juga percaya foto ini? Rehan sedang menyelidikinya sayang." Ucap Leon memeluk istrinya dan meminta perempuan itu bersandar di dadanya. "Rehan, kamu dapat fotonya dari Rehan?" "Iya, karena abangnya dosen." Leon mengelus pucuk kepala istrinya, suara perempuan itu terdengar sangat sedih sekali. "Apa artinya Sherry akan dikeluarkan dari kampus itu?" "Itu gak akan terjadi sayang, ada aku yang akan turun tangan. Tapi kalau dari pengamatan Rehan, itu foto editan dan mungkin pelakunya akan segera ditemukan. Sepertinya orang itu iri dengan Sherry." Ucap Leon. Dadanya terasa basah karena sang istri malah menangis. "Mas, Sherry juga bilang kalau dia gak pernah keluar rumah, setiap malam dia di dalam rumah. Ibu dan ayah belum tahu, karena takut membuat mereka kepikiran dan malah membuat mereka sakit nanti." Leon mengangguk, karena yang dikatakan istrinya sangat benar. Ponsel Leon bergetar dan dia membuka chat yang baru masuk. "Kak, lihat foto adik ipar kakak itu. Ternyata dia suhunya berbuat hal tidak senonoh begini. Aku jadi malu memiliki teman kayak dia,
jadinya sekarang aku berteman sama Nuna karena dia juga baik gak kayak Seri yang munafik dan membuat aku malu. Zaltana juga membaca pesan itu. Hati ikut sakit melihat Kali mengatakan kalau Seri perempuan munafik. Dia udah cerita kok tadi, aku udah bilang. Gak apa-apa gak punya teman, karena teman pun bisa menusuk kita dari belakang. Kalau mudah percaya dengan foto seperti itu namanya bukan sahabat karena belum apa-apa dia sudah mencari teman yang baru. Aku juga bilang sama Seri, cukup fokus sekolah saja tanpa memperdulikan orang lain. Ucap Zaltana sambil mengusap air matanya. Leon menatap wajah sembab istrinya. Leon juga begitu kecewa setelah membaca chat adiknya, karena semudah itu percaya dengan foto yang seperti itu. Sifat Kali sebenarnya mengambil di sifat mama, mudah terhasut. Ucap Leon pelan. Rehan keluar malam hari dan Ricky menatap adiknya curiga. Kamu mau kemana pakai pakaian gitu? Karena melihat Rehan yang memakai pakaian serba hitam dan kacamata serta topi. Ada urusan karena perintah Pak Bos. Jawab Rehan dan Ricky hanya bisa manggut-manggut. Rehan mengendarai mobilnya, Rehan sekarang mengendarai mobil makin waspada. Apalagi mengingat abangnya yang pernah kecelakaan sekitar 5 bulan yang lalu. Saat itu dia sibuk-sibuknya mencari Zaltana di luar negeri, karena Leon mengira kalau Zaltana pergi ke sana. Tapi Rehan harus balik lagi ke Indonesia karena kabar mengejutkan itu. Apa abang agak lupa ya? Bisa-bisanya dia lupa siapa bos aku. Rehan tiba-tiba teringat pertanyaan abangnya beberapa bulan yang lalu. Namun waktu itu Rehan tidak sadar dan merasa itu mungkin efek kecelakaan. Tapi makin kesini, abangnya makin banyak lupa, bahkan dia kadang lupa letak kamarnya di mana. Kayaknya abang mesti banyak-banyak berobat deh. Gumam Rehan pelan. Setelah tiba di tempat tujuan, yaitu kampus tempat Seri kuliah. Minta satpamnya untuk membukanya. Ucap Rehan kepada beberapa anak buahnya. Maaf Pak, kami ada urusan di kampus ini, terutama dengan ruangan CCTV. Ucap Rehan tidak lupa dia memakai topinya. Sedangkan kacamatanya dia lepas, karena takut kesandung batu karena gelap. Maaf mas, tapi tidak bisa sembarangan orang bisa masuk di kampus ini. Rehan meminta anak buahnya untuk menyogok satpam itu. Di kampus itu ada beberapa orang satpam dan semuanya Rehan sogok pakai uang. Setelah tiba di ruangan CCTV, mereka semua mencari data rekaman di hari itu. Setelah mendapatkannya, mereka langsung menyalinnya ke flash disk. Setelah itu rekaman CCTV itu mereka hapus dan rekaman bekas mereka tadi yang terkena CCTV juga mereka hapus. Setelah itu barulah semua CCTV mereka matikan, hanya CCTV yang mengarah jalan keluar. Anggap tutup mulut dan pura-pura tidak tahu. Ucap Rehan memberikan uang lagi untuk para satpam itu. Para satpam itu juga tidak bisa melihat wajah Rehan dan anak buahnya karena memakai masker jadi tidak terlihat jelas.